أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. ربي زدنا علما وارزقنا فهما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين إنك ولي ذلك والقادر عليه. إخواني في الدين رحمكم الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله faqad fazal muttaqun. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita akan lanjutkan kajian kita tentang qasasul anbiya war rusul, kisah dari para nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya agar mereka menyampaikan risalah-risalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang intinya mengajak kepada tauhid, yaitu mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah dan meninggalkan peribadatan selain Allah Subhanahu wa taala. Kita masih berbicara tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, seorang nabi yang agung, nabi yang banyak sekali kisahnya diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Dan banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik dari kisah Nabi Musa alaihissalam. Pada kesempatan yang lalu, hadirin sekalian, diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagaimana Nabi Musa alaihissalam terlibat dalam perbuatan kriminal, yaitu pembunuhan. Waktu itu Nabi Musa belum diutus sebagai rasul, masih tinggal di kerajaan Fir'aun. Dia membunuh bukan sengaja. Dia membela kaumnya, yaitu Bani Israel, yang memang sangat dizalimi oleh orang Kipti, orangnya Fir'aun, rakyat Mesir. Hadirin sekalian, maka dengan satu pukulan matilah orang Kipti ini, dan kemudian ramai istana dan juga warga Mesir, mereka membicarakan tentang Nabi Musa alaihissalam yang notabene adalah anak angkat daripada Raja Fir'aun. Tiba-tiba ada seseorang yang tidak dikenal namanya, dan Allah tidak menyebutkan nama. Yang penting dia berbuat baik, ya, dengan perbuatan baik itulah dikenang sepanjang masa. Hadirin sekalian, di sini juga pelajaran kita, ketika berbuat baik tidak perlu disebutkan nama. Ya, nanti Allah sendiri yang akan mencatat. Ya, setiap kebaikan sekecil apapun pasti diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga setiap keburukan sekecil apapun dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ya, kullu saghirin wa kabirin mustatar. Setiap yang kecil yang besar maktub indallahi azza wa jal, wa hisab indallah, dan akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih membicarakan surah Al-Qasas yang kebanyakan bicarakan tentang Nabi Musa alaihissalam. Pada ayat 20 ini dikatakan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين.
Wa jaa rajulun, datanglah seorang laki-laki, yakni rajul di sini nakirah. Ya, tidak kemasukan alif lam sehingga menjadi ma'rifah dalam bahasa Arab begitu. Hadirin sekalian, wa jaa rajulun, rajul siapa saja, ya, ghairu ma'ruf, tidak dikenal, tapi dia seorang rajul. Ya, menasihati Nabi Musa alaihissalam. Dia datang dari penjuru kota. Ya, begitu terburu-buru dia kemudian mengatakan, qala ya Musa innal mala'a, yani al-mala' kibar. Ya, al-mala' itu maksudnya adalah pejabat-pejabat tinggi, orang-orang kaya, orang-orang yang punya kepentingan. Ya, bisa juga dikatakan the man behind the gun. Ya, orang-orang yang punya kekuatan, power, senjata. Mereka membicarakan kamu ya Musa, ya'tamiruna, yakni merundingkan akan menjatuhkan hukuman mati kepadamu, li'annaka qad qatalta nafsan qibtiyan misriyan fir'auniyan. Ya, karena kamu membunuh seorang Mesir, Qibti orangnya Fir'aun. Ya, dan mereka akan liyaqtuluk, akan menghukum mati kamu. Fakhruj, yani tinggalkan Mesir ini bi asra waqt mungkin, bisur'ah, ya, cepat tinggalkan. Inni laka minan nasihin, aku betul-betul memberikan nasihat yang tulus kepadamu, aku tidak mengharapkan apa-apa. Hada amrun khatir, sekarang ini urusannya genting sekali. Kalau kau tidak lari, maka mereka akan menangkapmu dan menghabisi kamu. Nah, itulah hadirin sekalian, bahwa orang ini tidak disebutkan identitasnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan tidak perlu hadirin sekalian, karena peran utama di kisah ini Nabi Musa alaihissalam. Ya, sehingga orang fokus sama nama Musa, tidak kepada nama yang lainnya. Musa wa Fir'aun bas. Ya, supaya orang tidak terpikirkan yang lain, sehingga kisah kemudian berubah ke sana kemari. Ya, inilah cara Allah Subhanahu wa taala dalam menceritakan suatu kisah. Jangan sampai peran utama justru hilang, terlupakan. Peran utama di sini Musa alaihissalam, hadirin sekalian. Kemudian Nabi Musa tidak pernah keluar negeri, dia tidak tahu ya jalan. Yang penting pokoknya dia keluar, shimalan atau januban atau gharban atau syarqan, la yadri. Al-muhim yakhruj min Misr, hadirin sekalian. Fa kharaja minha khaifan yataraqab. Maka keluarlah Musa dari kota itu, dari Mesir, dengan perasaan takut. Ya khaf Fir'aun wa junuduh. Luar biasa Fir'aun dan tentaranya ini, hadirin sekalian. Pintar-pintar, kuat, ya, dan tentaranya banyak. Qala rabbi najjini minal qawmiz zalimin. Dia tidak lupa ketika dalam keadaan genting itu dia sudah ditetapkan sebagai daftar pencarian orang. Ya, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia terus tidak lupa Allah, dan ini seharusnya pelajaran bagi kita hadirin sekalian. Fi ayu hal la tansallah. Dalam keadaan apapun jangan lupa Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengajari kita, dia berdoa dalam keadaan takut, Rabbi najjini minal qawmiz zalimin. Ya Rabb, selamatkan aku dari orang-orang yang zalim. Fir'aun wa junuduh. Ya, Fir'aun dan tentara-tentaranya ini maksudnya, hadirin sekalian. Dia doa dengan sangat tulus agar Allah melindunginya dari orang-orang yang memburunya. Kemudian Allah berfirman di sini menjelaskan perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam, bagaimana dia melarikan diri. Walamma tawajjaha tilqa'a Madyana qala 'asa rabbi ay yahdiyani sawa'as sabil. Dan tatkala ia berangkat ke negeri Madian, dia tidak tahu Madian, yang penting dia mengarungi padang pasir yang luas sekali. Ya, bayangkan tanpa bekal apa-apa, hadirin sekalian. Karena ini perintah dari seorang yang menasihatinya, ukhruj bisur'ah. Ya, jangan kamu balik ke istana atau bawa apapun, sibuk bawa makan, la, ukhruj imshi. Ya, pokoknya kamu harus keluar tanpa membawa apa-apa, melintasi padang pasir yang begitu luas, ganas, hadirin sekalian. Enggak taunya sampai di Madian, ia berdoa lagi, ya Rabbi ayyahdiyani sawa'as sabil. Ya, mudah-mudahan Tuhanku membimbingku ke jalan yang benar. Nah, inilah hadirin sekalian, orang yang selalu berdoa kepada Allah,
Allah sangat cinta sama dia. Semakin Anda membutuhkan Allah, tidak membutuhkan orang lain. Nabi Musa hanya minta kepada Allah. Justru orang itu yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah. Ya, kita kurang doa. Ya, waktu enggak ada fulus kita doa khusyuk, masya-Allah. Ketika ada fulus, ada rezeki, lupa sudah. Ya, banyak urusannya. Ya, jam ini ke sana, jam ini ke sana, sibuknya luar biasa, lupa Allah Subhanahu wa taala. Ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifka fi syiddah, kata Nabi. Ingatlah kamu kepada Allah di saat senang, di saat sehat, maka Allah akan tolong kamu di saat susah. Jangan kebalikannya, hadirin sekalian. Ada orang ketika miskin, fulus, enggak punya fulus, minta khusyuk kepada Allah. Ketika dapat rezeki, lupa sudah. Ya, lupa Allah Subhanahu wa taala. Janganlah demikian ini. Lihat Nabi Musa mengajari kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dikatakan di sini dalam ayat selanjutnya, walamma warada ma'a madyana wajada 'alaihi ummatan minan nas yasquna wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudani qala ma khatbukuma qalata la nasqi hatta yusira ar-ri'a'u wa abuna shaykhun kabir. Ini kisah luar biasa Al-Quran, hadirin sekalian, dengan kata-kata yang indah. Ya, kalau kita tadabbur, luar biasa balaghah Quran. Ya, kisah yang luar biasa, kisah Nabi Musa alaihissalam, diceritakan lebih khusus kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang banyak mendapatkan intimidasi, penolakan, hasutan, olok-olok, hinaan dari kafir Quraisy. Agar Nabi mendengarkan kisah ini, Musa juga diuji ya Muhammad, memberikan pesan, tidak hanya kamu, Musa ujiannya luar biasa. Mulai kecil dia diuji, bahkan sebelum lahir dia udah dicari-cari. Bayangkan, Nabi yang belum lahir sudah dinanti-nanti mau dibunuh. Ada enggak orang seperti itu? Nabi Musa alaihissalam. Ya, sampai tentaranya Fir'aun melihat wanita Bani Israel hamil, ditunggu. Ya, kalau lahir laki-laki disembelih. Nabi Musa yang ditunggu-tunggu justru selamat. Bayangin, mulai kecil udah diuji, tahdid bil qatl, diancam dibunuh. Ya, besar diuji. Bersama Fir'aun, hadirin sekalian. Ini menunjukkan ujian para nabi besar sekali. Tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di sini sampainya ia berada di Madian, di situ ada sumber air, sumur gitu. Ia menjumpai sekumpulan orang-orang yang sedang minum, ya, memberikan air untuk ternaknya. Ummah di sini kelompok manusia. Ya, dia juga menjumpai ada dua wanita, imra'ataini tadhudan, yakni mendorong-dorong hewan ternaknya, kambingnya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam bertanya, sedang apa kalian berdua? Ma khatbukuma? Maka perempuan ini mengatakan, kedua wanita itu mengatakan, kami tidak dapat memberi minum ternak kita ini, karena penggembala-penggembala itu mereka berebutan sehingga kami tidak bisa. Bas itu saja ucapannya. Ini menunjukkan dua wanita ini, hadirin sekalian, punya sifat malu. Jadi berkata kepada orang asing tidak ada masalah, tapi secukupnya. Begitu juga Nabi Musa alaihissalam hanya cuma mengatakan ma khatbukuma, yakni ma amrukuma, limadha antuma tantadhirani fi hadzal makan. Kami tidak bisa karena itu banyak laki-laki berkerumun dan orang kuat, mereka saling berebutan, kita tidak bisa. Jadi kita hanya mengambil sisa daripada air aja. Ya. Karena satu ditutup. Tutupnya itu, hadirin sekalian. Dan juga Nabi Musa alaihissalam padahal dia itu lelah sekali. Lelah, ya, capeknya luar biasa, tapi sempat membantu. Ini menunjukkan kuatnya badan Nabi Musa alaihissalam. Hadirin sekalian, dan membantu penduduk. Nabi Musa tahu dua wanita ini perlu tetap di Madian, ya, dibantu karena tidak bisa mengambil air. Sehingga apa yang terjadi? Nabi Musa kemudian mengangkat
ya tutup ini, yang kata para ulama ahli tafsir, seandainya ya diangkat itu memerlukan 7 orang laki-laki sampai 10 orang laki-laki. Nabi Musa mengangkat dengan tangannya, bayangkan, dan mengambil minuman, menolong 2 wanita ini, hadirin sekalian, dan tanpa basa-basi. Dia tidak mengeluh curhat, aku tahu aku orang Mesir, baru saja aku begini-begini, ta'ban, safar ba'id, tawil. La, tidak mengadu sama sekali. Ana ma fi nas, ma fi ahl, ma fi aqarib huna. Aku tidak mempunyai saudara di sini, tolong saya. La, Nabi Musa tidak curhat kepada orang sama sekali. Curhatnya dia kepada siapa? Allah. Dia bihaja ila musa'adah, butuh bantuan Nabi Musa. Ma fi fulus, hadirin sekalian. Dan juga Nabi Musa hancur itu sandalnya melewati padang pasir, capeknya luar biasa. Dia hanya makan daun sampai dikatakan kulitnya itu hijau, sampai hijau, makan daun saja di padang pasir. Bisa dibayangkan, tubuhnya kuat Nabi Musa alaihissalam, hadirin sekalian. Kalau kita ya sudah, ya mood, bahasa kita mood, hadirin sekalian, ya puasa sedikit aja sudah lemes, ya tidur dari mulai pagi sampai maghrib puasa, ya kuat. Yang penting duhur sholat, asar sholat, maghrib sholat, tidur lagi, habis sholat tidur, kuat, hadirin sekalian. Ya, ini Nabi Musa alaihissalam yamsi ala sahara, dia berjalan di padang Mesir berapa hari itu, lintas negara lain, Palestina, Madian ini dekat Yordan, hadirin sekalian. Bayangkan, Nabi Musa alaihissalam sempat menolong penduduk negeri dan mengangkat penutup sumur itu yang mungkin diangkat 7 orang sampai 10 orang. Bayangkan di sini. Dan dia tidak menggoda wanita. Mungkin orang akan menggoda kesempatan ini, gadis-gadis, ya digoda, kalam kesir kesana kemari, ujung-ujungnya itu sudah. Ya, Nabi Musa tidak. Dia orang yang adab, dia tahu diri. Begitu juga wanita ini tidak mau bercampur. Itu menunjukkan khuturatu ikhtilat, bahayanya campur laki dan perempuan. Mereka tidak mau bercampur, hadirin sekalian, karena ini tidak baik. Ini haramnya ikhtilat sudah zaman Nabi Musa alaihissalam, sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bahaya laki campurin perempuan, hadirin sekalian, fil madrasah, di sekolah, bahaya. Banyaknya penyimpangan-penyimpangan, pelecehan-pelecehan seksual karena campur ikhtilat bain rijal wan nisa. Makanya Nabi melarang, enggak boleh. Ya, kemudian dalam perkawinan pernikahan campur laki perempuan tidak peduli. Ya, enggak boleh seperti itu. Ya, ini banyak kita kekurangan dalam masalah ini, hadirin sekalian. Kemudian kita bicara pemimpin supaya adil, pemimpin ini, tapi dalam kita setiap hari banyak melakukan dosa dan maksiat. Ya, dosa dan maksiat, campur laki perempuan. Tapi alhamdulillah banyak orang sekarang sudah mengerti kalau mengadakan pernikahan, walimatul urus dibedakan antara laki sendiri, perempuan sendiri. Tapi begitu masih ada yang enggak mau. Ini apa ini? Ya, ini kelompok radikal. Ini Wahabi nih, ajaran Wahabi nih. Ya, seperti itu. Ya, sangat disayangkan. Pada zaman Nabi Musa alaihissalam ini wanita tidak mau. Kenapa? Nabi Musa bertanya kepada mereka, ma khatbukuma? Kenapa kalian jauh dari sumur ini, nunggu sama ternaknya ini? Kita tidak mau ke sana karena mereka laki-laki, kita wanita. Kenapa kalian kok di sini? Kita mengembala kambing. Wa abuna syekhun kabir, yani abuna ajuz, khalas. Ya, ayah kita sudah syebeh, sudah tua. Kita mau enggak mau kita yang mengembala ternak ini. Hadirin sekalian, lihat di sini Nabi Musa alaihissalam membantu, hadirin sekalian, karena wanita ini butuh pertolongan. Butuh pertolongan. Kemudian setelah wanita itu selesai sudah dibantu, pergi wanita ini. Nabi Musa sama sekali tidak mengadu kepada wanita ini, minta tolong apa. Justru dia kembali kepada Allah, merapat di sebuah pohon, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, fasaqalahuma thumma tawalla ila dhil
Dia berteduh di bawah pohon. Faqal Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya, ini kita disuruh menghafal doa ini. Doa ini baca oleh Nabi Musa fi hajatin masah, di saat butuh bantuan. Hadirin sekalian, doalah dengan doa yang dibaca oleh Nabi Musa alaihissalam. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Al-Qasas 24. Doanya Nabi Musa. Apa artinya? Ya Tuhanku, sesungguhnya aku sangat memerlukan sesuatu kebaikan yang Engkau turunkan kepadaku. Aku butuh ya Rabb, butuh kebaikan. Kebaikan itu ta'am, syarab, minum, ya, ni'al, apa itu? Sandal, kemudian apa lagi? Siap, baju, wal bait, ya, rumah untuk berteduh. Ini Nabi Musa butuh, ya Rabb, turunkan kebaikan darimu ya Rabb untukku. Ini doa Nabi Musa alaihissalam. Hadirin sekalian, tetap dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hadirin sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita, kalau kita ini fakir, kalau kita ini butuh sesuatu, doalah kepada Allah. Sampai Nabi mengatakan, liyas'ala ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta yas'al shis'a na'lihi idza inqata. Hendaklah seseorang hamba itu, kita ini sebagai seorang muslim, minta kepada Allah semua kebutuhan kita, semuanya, ya, kepada Allah. Jangan sampai ada yang luput, hadirin sekalian. Sampai kata Nabi, tali sandal Anda putus, minta kepada Allah agar dibelikan sandal baru. Hatta ni'al, ya, sayyara, motor, bait, semuanya minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan minta kepada manusia. Ya, Nabi Musa butuh pertolongan. Wahid, ma fi aqarib, di Madian. Dia butuh perjalanan yang jauh berhari-hari. Dia bisa saja datang ke rumah Wahid, penduduk Madian. Ya Syekh, tolong, ana musafir, ana kada wa kada. La, dia minta kepada siapa? Allah. Ya, curhat kepada Allah. Jangan curhat kepada banyak manusia. Sekarang ini lagi musim curhat di medsos, bayangkan. Curhat di medsos. Ini bukan ajaran para nabi, hadirin sekalian. Subhanallah, Nabi Musa dalam keadaan susah, Allah kabulkan doanya. Bagaimana cara Allah mengabulkan doa? Dengan caranya Allah, dengan cara yang terbaik, terindah. Bayangkan Nabi Musa alaihissalam, ya, faja'at ihdahuma tamshi al-istihya. Ternyata satu dari wanita itu balik ke Nabi Musa alaihissalam, menemui Nabi Musa alaihissalam malu-malu begitu. Lihat di sini sifat wanita haya, hadirin sekalian. Istihya, tastahyi min ar-rajul ajnabi, malu kepada laki-laki asing. Ini sifat mar'ah salihah yang sekarang malu ini hampir jarang pada wanita-wanita sekarang ini. La tastahyi, enggak malu-malu, ngobrol di jalan, tadhak, apa namanya, bahkan tertawa keras di jalan. Bayangkan, ma fi haya. Mana haya? Al-haya'u minal iman. Pada malu itu bagian daripada apa? Iman. Rijal wan nisa yatakallamuna fi syawari', di jalan-jalan, yadhakun, bahkan ceblek sana ceblek sini. Hada haluna, ya, ini kehidupan kita. Anda lihat dalam jamiat, kampus-kampus itu, ya, hatta kampus universitas Islam, ya, tidak hanya ngobrol lagi, sudah pacaran di masjid, pacaran. Kita tidak berbicara kampus negeri, kampus Islam. Hadirin sekalian, ma fi haya. Mana haya? Makanya orang-orang yang mengerti ditaruh di pondok-pondok, dipisah laki perempuan, atau sekolah tinggi Islam yang apa? Khusus laki, khusus wanita. Ini penting sekali, tidak ikhtilat. Ya, lihat bagaimana ini kita diajari oleh Al-Quran. Wanita ini datang menemui Nabi Musa alaihissalam dan mengatakan, qalat inna abi yad'uk, inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Mengundang kamu, ayahku mengundang kamu, ya rajul,
ya untuk membalas ganjaran apa yang engkau lakukan kepada kami, yaitu memberikan air ini. Undang, ya langsung Allah kabulkan doanya. Diundang, yang manggil siapa? Harim tadi ini. Wanita ini, hadirin sekalian, langsung dia datang ke rumahnya. Apa yang dilakukan Nabi Musa alaihissalam dengan wanita ini? Ngobrol di jalan? La. Nabi Musa berjalan, kata wanita di depannya, wanita ini di belakangnya, supaya Nabi Musa tidak melihat bagian tubuh wanita itu. Lihat ini adab nabawi, hadirin sekalian. Tidak ngobrol sama sekali. Ya, cuma Nabi Musa mengatakan, mana jalannya? Mana? Lempar batu aja ke depan. Saya akan lurus. Ya, sampai seperti itu. Nabi Musa alaihissalam. Kalau mungkin sebagian dari kita, ini kesempatan ini. Cewek ini, kesempatan ini dalam kesempitan. Tidak, Nabi Musa alaihissalam rajul muhazzab, calon nabi, hadirin sekalian, sampai bertemu dengan ayahnya. Falamma ja'ahu wa qassa alaihi al-qasas qala la takhaf najauta min al-qaumi zalimin. Setelah bertemu dengan abah dari wanita ini, Nabi Musa bercerita, ana aslan jitu min Mesir, aku pada hakikatnya datang dari Mesir. Wa ana firartu, aku lari kada wa kada, Fir'aun wa junudu, ya bahathu anni, Fir'aun dan tentaranya mencariku, aku mau dibunuh, aku terpaksa meninggalkan Mesir. Ya, maka apa kata orang saleh ini? La takhaf, sekarang kamu jangan khawatir, jangan takut. Mesir ba'id, di sini tidak ada urusannya dengan Fir'aun. La takhaf, najauta minal qaumidz zalimin, kamu sudah selamat dari kaum yang zalim. Memberikan memberikan jaminan, memberikan rasa aman kepada Nabi Musa alaihissalam. Hadirin sekalian, Allah kabulkan doa Nabi Musa alaihissalam. Bahkan wanita ini, salah satu anaknya Syekh ini, itu sangat senang sama Nabi Musa alaihissalam, sangat senang. Akhirnya dia ngomong sama abahnya, dia mengatakan, qalat ihdahuma ya abatis ta'jirhu inna khaira man ista'jarta laqawiyul amin. Wahai abah, pakailah dia, kita kan butuh laki-laki di sini, pekerjakan dia ini. Ya, sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan al-qawi al-amin, kuat dan amanah. Lihat ini pandainya wanita ini, hadirin sekalian. Dari mana dia tahu bahwa Nabi Musa qawi wa amin? Langsung dia berikan sifat kepada laki-laki ini yang belum dikenalnya. Langsung dia mengatakan, ya abah pakai orang ini, karena dia ini orang kuat, laki-laki yang kuat, wa amin dan amanah. Dari mana? Min aina, hadirin sekalian? Ketika Nabi Musa alaihissalam mengangkat tutup sumur itu, qawi, tidak semuanya bisa mengangkat. Kalau diangkat perlu 7 sampai 10 orang. Wanita ini melihat, ada rajul qawi. Kemudian amanah, dari mana amanah? Ya, ini anaknya orang, dia tidak menggoda, bahkan dia berjalan di depannya. Ya, ini amanah, hadirin sekalian, amanah. Ya, oleh karena itu para ulama juga mengatakan sifat pemimpin itu 2. Ya, kurang lebih cuma 2. Pertama, harus kuat fi jismih, kuat fi ilmihi, dalam ilmunya. Kemudian kuat dukungannya, qawi wa amanah, dan juga amin, orang yang bisa dipercaya, tidak khianat, tidak mengkhianati rakyatnya, ya, tidak mengambil fulus rakyatnya, harus amanah. Ini 2 sifat pemimpin, kata para ulama, diambil dari sifat dari surah Al-Qasas ayat 26 ini. Nabi Musa dua-duanya ada, qawi wa amin, hadirin sekalian. Dan amanah ini perlu pada zaman sekarang ini, apalagi sebagai pejabat publik, ya, amanah. Ya, ternyata banyak yang khianat, kita mendengar hampir tiap hari, korupsi dan sebagainya. Amanah, hadirin sekalian, ini penting. Ya, sesungguhnya din kalian adalah amanah. Kalau sudah amanah tidak ada, la dinalah, tidak ada agama lagi. Ya, banyak orang ibadah tapi dikasih posisi,
kemudian berkhianat, korupsi. Padahal dia sholat, ya, padahal dia haji, padahal dia puasa, tapi kalau masalah jabatan, khianat. Nah ini penyakit pada masyarakat kita ini, hadirin sekalian. Ya, makanya pimpinan itu amanah. Jadi orang yang jadi pimpinan itu kalau amanah enak. Ya, dan ini tidaklah mudah. Tidaklah mudah. Pernah Abu Dzar minta jabatan. Abu Dzar seorang sahabat yang mulia, termasuk as-sabiqin al-awwalin, orang-orang yang pertama kali yang masuk Islam, ikut serta dalam duka dan suka sama Nabi, berjuang. Ya, wajar dia minta jabatan, minta gubernur lah misalnya kepada Rasulullah SAW. Ditolak sama Nabi. Ya. Dinasihati sama Nabi. Ya Abu Dzar, innaha amanah. Pimpinan ini amanah. Kamu itu orang baik, ahli ibadah. Nabi tahu sosok-sosok sahabat yang bisa jadi pejabat, jangan ada yang jadi pejabat, ada. Nabi tahu itu. Model Abu Dzar ini kasihan, terfitnah kalau dia menjabat jabatan. Ya, dia ini sudah bagus, zuhud, ahli ibadah, tidak diberi oleh Nabi. Bahkan dinasihati, ya Abu Dzar, innaha amanah. Ini jabatan amanah ya Abu Dzar. Wa innaha hizun wa nadama yaumal qiyamah illa man akhadha bihaqqiha. Illa man akhadha bihaqqiha. Dan kamu ini akan menjadi sedih ya Abu Dzar, terhina nanti pada hari kiamat, kecuali orang yang betul-betul mengambil dengan amanah, dengan kuat jabatan ini ya Abu Dzar. Kalau tidak susah. Berapa banyak orang hancur namanya. Ya, padahal dulunya Masya Allah, ya, ketika naik lupa sudah, hadirin sekalian. Korupsi bersama. Akhirnya banyak yang mondok sekarang. Maksudnya apa? Di penjara, mondok gitu. Ya untungnya masih bagus ya. Nah itulah hadirin sekalian, perlunya kuat dan amanah seorang pemimpin itu. Maka ayahnya melihat Musa ini khair tayyib, dinikahkan sama putrinya. Ya, lihat di sini hadirin sekalian. Nabi Musa berdoa bantuan langsung. Sudah ya dapat makan minum, dapat harim lagi. Ya, wa tinggal di rumah harim mertua. Zada. Subhanallah, kalau kita minta tolong kepada Allah langsung, hadirin sekalian. Coba kita berbuat seperti itu. Minta tolong terus kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kepada manusia. Justru ketika orang berdoa terus kepada Allah, Allah yuhibbuhu. Allah cinta sama dia. Terus berdoa, belum dikabulkan, terus berdoa. Allah pingin cepat supaya dia ini terus dekat lagi, dikasih sekalian. Nabi Musa alaihissalam langsung dikasih warga negara. Kalau bahasa kita seperti itu, udah dapat istri, boleh tinggal di situ. Ya, mafi fulus untuk mahar. Bagaimana? Mafi fulus untuk mahar. Apa kata Allah Subhanahu wa taala mengabadikan kisah daripada orang tua ini, ayah ini, inni uridu an unkihaka ihdabnatayya hataini. Aku ingin menikahkan kamu dengan satu putriku ini. Ya, ala an ta'jirani thamaniya hijajin. Tapi maharnya apa? Kamu harus bekerja kepadaku 8 tahun. Ya, fa in atmamta 10 fa min indik. Atau 10 tahun kurang lebih. Kalau kamu tambah lagi 2 tahun, ya terserah kamu. Cuma saya ngasih syarat berapa? 8 sanawat. Syughul. Ambil kerja. Ya, kerja untuk kita ini. Ya, gembala kambing atau pokoknya kerja pertanian. Wa ma uridu an asyqa 'alaika. Dan aku tidak ingin memberatkan kamu. Ya, satajuni insyaallah minas salihin. Engkau insyaallah akan dapatkan aku termasuk orang-orang yang baik ya Musa. Isra'yak ya tatazawwaj sama ibnati. Bagaimana pendapatmu? Nikah sama putriku, bahasa kita seperti itu. Mahar la takhaf mahar, khalas la tadfa mahar. Bas anta tabqa huna 8 sanawat atau 10 sanawat. 8 سنين أو 10 سنين تعمل معي. ما في فلوس ما في مشكلة. Gitu. Hadirin sekalian. Nah itulah Nabi Musa akhirnya setuju dengan akad ini. Maka nikahlah.
khalas langsung mustajab doa. Hadirin sekalian, Allah justru menolong yang lebih indah sekali, menikah. Ya, menikah indah. Hadirin sekalian, di saat susah, ya, kalau dikasih hanya fulus saja mungkin Nabi Musa harus syughul dulu, harus cari bait dulu, kan begitu. Tapi Allah memberikan cara yang terbaik bagaimana memberikan Nabi Musa bantuan. Ya, dimunculkan dua putri, kemudian membantu Nabi Musa, kemudian menikah dan tinggal di Madian, khalas wa huwa aman dari makar Fir'aun. Itulah cara Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian, ketika menolong Nabi Musa alaihissalam. Setelah hidup 10 tahun di sana, Nabi Musa sempurnakan 10 tahun berbuat baik kepada orang yang menolongnya. 10 tahun waktu yang panjang. Ya, ini adalah hikmah dari Allah. Barangkali mungkin Fir'aun sudah lupa kasusnya, sudah lupa asra sanawat. Nabi Musa mushtaq ila liqa'i ummi. Dia rindu untuk bertemu dengan siapa? Ibunya. Tadzakkar ummah. Dia teringat dengan ibunya. Akhirnya pingin ke mana? Mesir. Akhirnya disetujui membawa istrinya ke Mesir dan membawa beberapa hewan ternak di jalan. Dikatakan di sini, falamma qada Musa al-ajalah wa sara bi ahlihi anasa min janib at-tur naran qala li ahlihim qussu inni anastu naran la'alli atikum minha bi khabarin aw jadwatin min an-nar la'allakum tastalun. Maka tatkala Nabi Musa alaihissalam menyelesaikan waktu yang ditentukan, maka dia berangkat bersama keluarganya, yakni zaujatuh, istrinya. Ia pun melihat api di lereng gunung. Ia pun berkata kepada keluarganya ini, kepada istrinya, tunggulah di sini, sungguhnya aku melihat api. Mudah-mudahan aku dapat membawa suatu berita kepadamu dari tempat itu, dari api itu, atau membawa 10 api, atau membawa obor api, begitu ya, susulu api, agar kamu dapat menghangatkan badan. Jadi Nabi Musa ini, hadirin sekalian, bersama istrinya di musim dingin, bard syadid, fi syita, pergi dari Madian menuju Mesir, bard syadid, musim dingin luar biasa. Ya, tiba-tiba ada kejadian di sini. Allah SWT yang mendesain seperti itu. Tiba-tiba dia melihat api dari bukit Tur, ya, di bukit Tur Sina sana. Maka dia mengatakan, wahai istriku, kamu tinggal di sini, aku akan naik ke bukit, barangkali itu api saya bawa untuk penunjuk jalan. Yani gelap sekali, tidak ada bulan. Mau kemana tidak tahu. Barangkali itu api kesempatan ini. Aku ambil nanti apa? Aku buat penerang di jalan dan menghangatkan badan kita. Ya, nah itulah hadirin sekalian cara Allah Subhanahu wa taala. Ketika subhanallah dia naik ke Jabal Tursina, ternyata bukan api, seperti api. Tidak membakar pohon-pohon. Tiba-tiba ada suara, ya Musa, ya Musa, wadin mubarakah, buq'ah mubarakah, tempat yang diberkahi. Ya Musa, inni istafaituka 'ala an-nasi bi risalati wa bi kalami. Ya Musa, aku pilih kamu dari sekalian manusia yang ada untuk membawa risalahku, ya, dan berbicara langsung denganku. Awwalun nas alladhi yukallimu Allah Ta'ala Musa alaihissalam, manusia yang diajak bicara langsung sama Allah, Nabi Musa alaihissalam. Bayangkan, diajak bicara sama Allah, menunjukkan Allah berbicara. Ini orang-orang Jahmiyah mengingkari ini. Berbicara tidak mungkin. Kalau berbicara seperti makhluk. Bayangkan, masa Allah sama makhluk sama berbicara? Menolak ayat Allah Subhanahu wa taala. Karena memahami agama hanya dengan apa? Akal. Ya beda Allah dengan makhluk. Ya, suaranya atau apa? Pokoknya kita imani bahwa Allah itu bicara sama siapa? Musa, bukan dibalik. Orang Mu'tazilah membalik, Musa bicara sama Allah. La, yang pertama yang mengajak bicara adalah Allah. Hadirin sekalian, ya Musa, bayangkan tiba-tiba ada suara. Kalau Anda bagaimana? Begitu kan?
Ya Musa, sarot. Atau syaitan langsung lari, hadirin sekalian. Nah, dalam surah Thaha juga dijelaskan secara rinci. Dalam ayat 11 sampai 14 dikatakan, ya Musa, inni ana rabbuk. Ya Musa, aku Tuhanmu, aku Rabbmu. Fakhla'na alaik. Lepas dua sandalmu. Lepas dua sandalmu ya Musa. Innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Engkau di suatu tempat wadi lembah yang disucikan, namanya Tuah. Ya, di atas bukit Tursina sana. Langsung Allah mengatakan, wa ana ikhtartuka. Aku pilih kamu ya Musa, fastami' lima yuha. Maka dengarkan apa yang kamu diwahyukan nanti. Dengarkan sebentar lagi. Maka Allah mengatakan lagi, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li dzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah ya Musa, aku Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan yang berat diibadahi kecuali aku. Aku yang berat diibadahi. Jangan ibadah kepada yang lain-lainnya. Jangan ibadah kepada Isa, jangan ibadah kepada Uzair, jangan ibadah kepada salib. Ya, jangan beribadah kepada orang-orang yang sudah mati. Fa'budni, sembahlah aku. Sembahlah aku ya Musa. Beribadahlah kamu kepada aku. Wa aqamis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini menunjukkan salat tidak hanya diwajibkan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi salat juga sudah ada pada zaman umatnya nabi-nabi dahulu seperti Nabi Musa alaihissalam. Salat lianna as-salat silatun bainal 'abdi wa rabbih, karena salat itu hubungan antara seorang hamba dengan apa? Tuhannya. Cuma ya mungkin berbeda cara-caranya, hadirin sekalian. Cara-caranya berbeda. Tapi salat sudah ada. Ya, pada zaman dulu. Ini luar biasa firman Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Diajak bicara. Awalnya takut Nabi Musa, kemudian mulai asik dia diajak bicara sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Musa kan bawa tongkat. Tongkat ini untuk macam-macam di perjalanan. Allah mulai ngajak bicara supaya terbiasa. La yakhaf, supaya tidak takut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Wa ma tilka bi yaminika ya Musa. Apa yang ada di tanganmu ini ya Musa? Di tangan kananmu itu ada apa? Diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mengatakan langsung, awalnya Nabi Musa digugup takut. Ya, enggak nampak, hanya suara. Nabi Musa mulai sudah tidak takut lagi dan mengatakan, qala hiya asaya. Hiya asaya. Asa itu apa? Tongkatku ini. Atawakka'u 'alaiha wa ahushu biha 'ala ghanami wa liya fiha ma'arib ukhra. Nabi Musa tidak hanya mengatakan asaya, tapi dia menjelaskan. Ini menunjukkan Nabi Musa sudah mulai tidak takut lagi. Ya asaya, ini tongkatku, aku gunakan untuk bersandar, bertelekan begitu, untuk memukul dedaunan hingga berguguran dengannya, untuk makan kambingku, dan banyak untuk yang lainnya. Hadirin sekalian. Nah, begitulah cara komunikasi Allah kepada hambanya, hadirin sekalian. Kemudian mulai Nabi Musa alaihissalam diajak bicara sama Allah, dikasih mukjizat supaya nanti tidak takut, karena dia akan diutus menghadap Fir'aun, dan supaya tahu apa gunanya tongkat itu, mukjizat itu. Maka Allah mengatakan, qala alqiha ya Musa. Ya Musa, lemparkan tongkat itu. Fa alqaha, maka dilemparkan tongkat itu. Fa idza hiya hayyatun tas'a. Tiba-tiba bergetar tongkat itu jadi ular besar. Hadirin sekalian, ular besar, bayangkan. Nabi Musa ya khaf, ya tiba-tiba jadi ular besar, maka bergerak gitu, gesit, lari dia ke belakang, yajri, lari. Wajar, tongkat, menurut Nabi Musa tongkat ya tongkat. Terus bagaimana tongkat menjadi ular? Hadirin sekalian, maka dikatakan di sini, falamma ra'ah tahtaz, ketika dia melihat tongkat itu bergerak, berubah menjadi ular besar, ka'annaha jan, ular seperti jin besar begitu. Jan walla mudhbiran yajri khalfan, dia lari ke belakang.
walam yu'aqib, tidak menoleh sama sekali. Maka Allah mengatakan, ya Musa aqbil, ya Musa jangan lari, menghadap lagi. Wala takhaf innaka minal aminin, kamu aman ya Musa. Qala khudh, sekarang ambil itu tongkat, diambil. Ya, wala takhaf sanu'iduha siratahal ula, kami akan kembalikan sebagai apa? Tongkat. Hadhi mu'jizah ula, mukjizat yang apa? Pertama. Kemudian yang kedua, ya Musa, kedua, watmum yadaka ila janahika, kepitkan tanganmu itu di ketiakmu begini, masukkan tanganmu di ketiakmu begini, takhrus bayda min ghairi su'in ayatan ukhra, ya, maka tiba-tiba keluar hadirin sekalian, menjadi putih, ya, sinar yang luar biasa. Kemudian inilah ya Musa, mukjizat yang lain lagi. Ya, udah siap kamu menghadap apa? Fir'aun. Sekarang izhab ila fir'auna innahu tagha. Pergi kamu sekarang, tidak hanya ke ibumu, tapi menghadap juga sama siapa? Fir'aun. Fir'aun melampaui batas, sudah melampaui batas, mengaku sebagai Tuhan padahal dia itu manusia. Nah, itulah hadirin sekalian kisah Nabi Musa alaihissalam. Nanti insyaallah kita akan lanjutkan percakapan Nabi Musa, dialog Nabi Musa dengan Fir'aun, seorang raja yang kafir dan sekafir-kafirnya manusia, yang akhirnya kemudian juga dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.